Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku dari unsur Muhammadiyah dan juga saudari-saudariku dari unsur Aisyah. Wabil khusus di sini ada orang tua kita, Bapak Haji Umar Haini, dan juga ada Bu Haji Nur Aini, Nuryani. Ya, kita manggilnya Mbah, ya kan? Kalau Mbah berarti emang sudah senior berarti. Ya, alhamdulillah kita semua yang junior-junior ini sebagai penerus dari apa yang dulu para senior sudah lakukan. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dikumpulkan oleh Allah dalam sebuah organisasi dakwah, yaitu Muhammadiyah, dan bagi ibu-ibunya adalah Aisyah. Semoga keberadaan kita dalam organisasi ini menjadi jalan kita untuk bisa menunjukkan nilai-nilai Islam, lebih luar lagi adalah mencontohkan nilai-nilai Islam agar keberadaan kita ini memang benar-benar bisa memberikan warna, bukan sekedar ada, tapi bahwa kita bisa mewarnai. Nah, dengan kajian rutin ini, saya nggak tahu rutinnya berapa, karena sudah lama sekali itu. Sudah 3 kali ya. Ya, ini nanti tinggal diatur oleh bidangnya bahwa ini akan dijadikan sebagai kajian rutin. Kalau saya kebetulan ngisi kajian rutin kuliah subuh itu setiap bulan, tapi setiap 2 pekan ada. Itu di Tohpati. Jadinya gabungan Muhammadiyah dan juga Aisyah. Kalau yang pengajian Aisyahnya setiap bulan di Dentim. Kalau pengajian gabungan juga bapak-bapak dan ibu-ibu itu setiap 2 pekan sekali di Dalung. Jadinya Kute Utara. Sehingga saya lihat mereka luar biasa semangat untuk hadir dalam kajian-kajian yang memang pengurusnya memang adakan. Dan alhamdulillah kita sekarang luar biasa, walaupun agak timpang, yang ibu-ibunya ada 20 orang, yang bapak-bapaknya 9. Ya, 9. Memang kalau untuk mewakili 1:4 masih memadai, karena ini sekarang masih 1:2 gitu kan. Ya, nyerempet dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Ya, oke. Ya. Ya. Ya, oke. Dia mau udah kebal kalau dia. Oke, pada kali ini kita coba akan sama-sama kita membahas terkait dengan ayat surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 110 mengawali pembahasan kita. Yang membawa Al-Quran silahkan dibuka. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum
minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Di awal ayat ini menjadi gugahan buat kita semuanya bahwa Allah memberikan suatu pernyataan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah sebaik-baik umat yang Allah hadirkan untuk apa? Untuk umat seluruhnya. Sehingga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga dari ayat ini Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa kita umatnya Nabi Muhammad ini Allah gambarkan sebagai khairu ummah, umat terbaik. Ketika dikatakan umat terbaik, maka kita hadir di muka bumi ini sebagai umat terbaik. Tujuannya apa? Agar kita bisa, hadirnya kita di sini untuk mewarnai kehidupan manusia yang ada di alam semesta ini, kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Caranya bagaimana dan apa syaratnya agar kita menjadi khairul ummah? Di situ Allah memberikan syarat 3. Agar kita termasuk golongan khairul ummah adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa kita beramal ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ketika berbicara masalah mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, maka ini bagian dari tanggung jawab sosial dalam kehidupan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab sosial dalam kehidupan kita bahwa namanya kehidupan itu dinamikanya luar biasa. Ada seseorang yang kehidupannya baik, ada yang tidak, dan itu ada di depan mata kita, itu ada dalam lingkungan kita, dan ternyata dalam Islam justru itu menjadi tanggung jawab kita. Kita hadir di muka bumi ini, Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi ini bukan sekedar ada, tapi apa? Kita dianggap sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat jika kita mau menjalankan apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berarti apa? Ada kepedulian sosial dalam hidup kita. Kalau hadir kesadaran kita untuk membangun kesadaran kepedulian sosial dalam kehidupan kita, itulah ciri-ciri orang-orang yang dianggap sebagai khairu ummah. Kalau kita tidak ada kepedulian sosial, maka apa? Ya, kita tidak termasuk bagian dari khairu ummah. Kepedulian sosial itu bagaimana? Bahwa menghidupkan nilai-nilai kebaikan dan bagaimana meredam nilai-nilai kemungkaran. Bagaimana nilai-nilai kebaikan itu bisa berkembang, kemudian bisa tersebar, kemudian memberikan manfaat, memberikan warna dalam kehidupan, dan bagaimana caranya meredam nilai-nilai kemungkaran, jangan sampai berkembang, jangan sampai kemudian eksis, gitu kan? Nah, ketika itu kita lakukan, maka disitulah kemudian kita dianggap sebagai khairu ummah. Tapi ternyata kalau hanya sekedar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ternyata kalau itu saja bisa jadi ada orang lain yang non muslim juga melakukan itu. Karena apa? Karena tanggung jawab sosialnya. Karena kita sebagai makhluk sosial. Tapi kita kemudian menjadi khairu ummah selain karena kepedulian sosial, semua itu dilandasi karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kunci di akhirnya dengan apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, wa tu'minuna billah inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang lainnya. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, ada mungkin gerakan-gerakan komunitas-komunitas orang yang ingin menghadirkan kebaikan-kebaikan versinya, atau ada upaya-upaya orang untuk mencegah kemungkaran versinya. Tapi itu secara umum. Tapi kita
Karena dilandasi keimanan kita melakukan seperti itu, itulah yang menjadikan kita sebagai khairu ummah. Sehingga jamaah dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka label khairu ummah inilah yang kemudian bagaimana kita lakukan, bagaimana kita mengambil peran, apalagi ketika Allah telah takdirkan kita berada dalam sebuah organisasi Muhammadiyah ini atau Aisyah. Bagaimana dengan organisasi ini bukan kita sekedar ada di situ, bukan kita sekedar sebagai anggota, tapi bahwa bagaimana setiap pribadi-pribadi kita memang berperan. Bagaimana setiap pribadi-pribadi kita memang punya apa? Punya kiprah di masyarakat. Bagaimana setiap pribadi-pribadi kita bisa memberikan warna di lingkungannya. Kalau seperti itu hadir dalam kesadaran kita masing-masing, maka organisasi ini menjadi wadah kita untuk bagaimana memberikan pencerahan, memberikan kebaikan, menghadirkan kemaslahatan dan segala macamnya, sehingga khairu ummah ini bisa tetap melekat dalam diri kita dalam wadah Muhammadiyah atau Aisyah. Ini sarana kendaraan yang Allah berikan, sehingga dari wadah inilah bagaimana kita bisa mewujudkan ayat ini. Ali Imran ayat 110. Nah, jamaah dibilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begini. Kalau kita perhatikan, ketika kesadaran ini tidak dibangkitkan, ketika kesadaran tanggung jawab sosial ini tidak kita coba angkat, maka akhirnya kita seperti ya sudah dengan lingkungan seperti apa? Ya masa bodoh. Bahasa Thailandnya kalau nggak salah, kanggu ya gitu kan. Sehingga dalam hal ini maka bagaimana kita hadir sadar bahwa kita bagian dari masyarakat dan kita yang harus bisa mewarnai masyarakat. Bukan sebaliknya, malah kita yang diwarnai. Karena apa? Di situ kita ada perintah langsung dari Allah untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita beramal ma'ruf nahi munkar atas dasar keimanan kita kepada Allah. Dengan itulah kemudian kita mendapat stempel dari Allah, khairu ummah. Nah, ayat 110 ini menjadi pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummah, kalian ini sebaik umat. Maka kemudian ditekankan lagi oleh Allah sebenarnya pada ayat sebelumnya. Ayat yang ke-104. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan dimaafkan. Ya, ayat yang ke-104 kemudian Allah menyampaikan bagaimana? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat yang ke-104 ini Allah, kalau tadi ayat 110 dikatakan kuntum khaira ummatin, itu sebagai pernyataan. Tapi ayat yang ke-104 ini justru langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau bahasa wal takum minkum berarti apa? Dan hendaklah ada di antara kalian ummatun, suatu kelompok orang, satu komunitas, satu jamaah yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Yang berikutnya apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kebaikan secara universal, apapun bentuk kebaikannya. Yang berikutnya apa? Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Adapun ketika ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka disitulah kemudian nilai-nilai Islam itu kita hadirkan. Bahwa nilai-nilai Islam itu adalah al-ma'ruf untuk kita hadirkan, dan bagaimana nilai-nilai yang bisa merusak nilai Islam yaitu al-munkar, bagaimana kemudian kita redam.
Dan perintah Allah itu apa? Wal takum minkum. Dan hendaklah ada di antara kalian. Berarti apa? Ini perintah dari Allah agar kita mengambil peran itu. Mengajak kepada kebaikan, kemudian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Ketika itu kita lakukan, Allah memberikan kita suatu motivasi dengan kalimat wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Jamaah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita fahami, kalau dalam fikih itu ada namanya, dalam usul fikih ada namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu memahami sesuatu dengan cara terbalik, kebalikannya. Memahami sesuatu dengan kebalikannya, yaitu begini. Ketika ayat ini disebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan hendaklah ada di antara kalian satu kelompok, satu komunitas, satu jamaah yang mau mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Berarti mafhum kebalikannya, kalau kita tidak mengambil peran ini, tidak mau yad'una ilal khair, tidak mengajak kepada kebaikan, tidak beramal ma'ruf dan tidak nahi mungkar, maka kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menang. Kita tidak termasuk orang-orang yang sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kemudian surah Ali Imran ini memberikan gambaran kepada kita semuanya untuk bagaimana kita menghadirkan kesadaran diri kita untuk mengambil peran tersebut. Masing-masing kita punya tanggung jawab yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu bahasa simpelnya apa? Namanya dakwah. Istilahnya apa? Dakwah. Kalau dalam surah yang lainnya, dalam ayat yang lainnya, istilah ini disebutkan dalam surah Al-Asr. Di situ Allah berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa bahwa semua orang itu Allah nyatakan rugi. Illal ladzina amanu, yang tidak dianggap rugi oleh Allah adalah apa? Orang-orang yang beriman. Ternyata beriman saja nggak cukup. Di situ apa? Wa amilus sholihat. Dia harus membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Dia sudah beriman dan beramal soleh, itu pun belum cukup. Dia harus apa? Wa tawasaw bil haqq. Dia harus mau mengambil peran untuk menyampaikan al-haq, menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai kebenaran itu apa? Bahwa ini perintah, bahwa ini larangan. Kita harus mengajak orang untuk melaksanakan perintah Allah, dan kita mencegah saudara kita untuk melanggar aturan Allah. Itu namanya tawasaw bil haq. Dan yang luar biasa, surah ini ditutup dengan watawasaw bis sabr. Watawasaw bis sabr ini dan menyampaikan pesan-pesan kesabaran. Jamaah dilakukan oleh Allah, ketika pesan-pesan kesabaran ini menjadi penutup dari surah Al-Asr ini, berarti apa? Agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang Allah anggap rugi adalah bahwa kita harus menjaga keimanan kita. Yang kedua, membuktikan keimanan kita dengan amal soleh. Yang berikutnya, hadir kepedulian sosial kita kepada lingkungan untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itulah tawasaw bil haq. Yang berikutnya ternyata wa tawasaw bis sabr ini justru sebagai apa? Sebagai kunci keberhasilan. Wa tawasaw bis sabr itu adalah
bagaimana kita bisa bersabar menjalankan 3 yang pertama. Karena kalau orang mengatakan beriman sangat mudah, tapi bagaimana mempertahankan keimanan itu yang berat. Dengan berbagai macam ujian, kalau bukan karena kesabaran, akhirnya keimanan bisa tergadaikan. Termasuk juga wa amilus sholihat, melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau bukan karena kesabaran, mungkin kita sudah malas melakukan semuanya. Mungkin kita sudah nggak mau lagi melakukan itu. Apalagi kalau kemudian apa? Wa tawassaw bil haq, mengajak kepada kebaikan. Ketika kita mengajak kepada kebaikan, syukur-syukur kalau dia mau. Kalaupun dia tidak mau, dia diam saja masih mending. Tapi kita sudah mengajak kepada kebaikan malah ditentang, malah dianggap sesuatu yang menyimpang. Itu yang kalau bukan karena kesabaran, akhirnya kita jadi kapok. Disitulah kemudian kalimat terakhirnya watawassaw bis sabr. Watawassaw bis sabr ini sebagai kunci agar kita istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam amal soleh, dan istiqomah dalam menyampaikan kebenaran, nilai-nilai kebenaran. Nah, semua itu yad'una ilal khair, amal ma'ruf, nahi mungkar, tawassaw bil haq, semua itu dikemas dengan satu kata, yaitu dakwah. Dan Muhammadiyah dan Aisyah ini adalah merupakan organisasi dakwah. Kalau kita sadar bahwa ini adalah organisasi dakwah, maka disinilah kemudian kita dimotivasi untuk bagaimana kita semua punya peran untuk berdakwah. Sekecil apapun itu, punya peran untuk berdakwah. Setidaknya dakwah kita tuh minimal kepada keluarga kita. Minimal kepada keluarga kita. Sehingga jangan sampai kita aktif dalam sebuah organisasi dakwah, tapi justru keluarga kita kurang mendapatkan perhatian. Nah, sehingga dalam hal ini menjadi apa? Menjadi motivasi untuk kita semuanya agar segala potensi yang Allah berikan kepada masing-masing kita, bagaimana kita gerakkan untuk sama-sama mengambil peran dakwah. Karena peran dakwah ini, kalau kita lihat, para ulama membagi perintah dakwah ini ada 2. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau fardu ain itu untuk hal-hal yang memang menjadi kewajiban kita dan tanggung jawab kita. Kalau itu fardu kifayah, untuk hal-hal yang jika orang lain sudah mengambil alih, kita sudah terbebas. Tapi intinya apa? Itu wajib semuanya. Nah, sekarang ketika sudah hadir kesadaran kita untuk berdakwah bahasanya, maka Allah sendiri menyampaikan dakwah itu bagaimana? Beramal ma'ruf nahi mungkar itu bagaimana? Yad'una ilal khair itu bagaimana? Disitulah kemudian Allah menyampaikan dalam surah An-Nahl, yang bawa Al-Quran silakan dibuka. Surah An-Nahl itu surah ke-16 ya. Surah 16 ayat 125. Ayat 125 Allah berfirman, An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini luar biasa. An-Nahl ayat 125. Allah menyampaikan ud'u. Ud'u itu ajaklah. Dari kata-kata ud'u inilah kemudian keluar kata-kata dakwah. Dakwah itu mengajak. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Kalau ke jalan Tuhanmu berarti kita berdakwahnya untuk mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kita mengajak mereka agar mereka mau memahami nilai-nilai Islam, agar mereka mau memahami aturan-aturan yang ada dalam Islam, mau mengamalkannya, mau menjaganya, dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah mengajak ila sabili rabbika, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam, kemudian Allah menjelaskan dalam ayat ini bil hikmah. Kalau kita lihat dalam tafsir, bil hikmah itu adalah al-ilmu, dengan ilmu. Bahwa kita sudah semangat nih, sudah termotivasi untuk bagaimana berperan agar kita semua mengambil peran masing-masing dengan segala potensi yang ada untuk berdakwah. Tapi berdakwah itu nggak bisa sembarangan. Dakwah yang diinginkan oleh Allah adalah apa? Bil hikmah, dengan ilmu. Agar kita bisa mengajak seseorang itu memang ke jalan yang benar, bukan sekadar mengajak, tapi mengajak kepada jalan yang benar. Karena kalau kita perhatikan, banyak orang membahasakan berdakwah, mengajak, atau pengajian, atau apapun itu, tapi apakah itu benar? Belum tentu. Taunya benar atau tidak, semua itu bisa kita pahami dengan ilmu. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita memperhatikan ada orang yang aktif dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah kajian, dalam sebuah dibilang sesuatu yang dianggapnya sesuatu yang baik, tapi sebenarnya apakah itu bil hikmah? Ternyata tidak juga. Justru malah yang ada adalah pembodohan umat. Ini yang harus kita sadari bersama, bahwa ketika kita mengajak ke jalan Allah itu nggak bisa sembarangan. Kesannya seperti pengajian, kesannya seperti kita berdakwah, tapi apa yang kita ajak, apa yang kita dakwahkan itu harus jelas dasarnya, harus atas dasar ilmu, tidak bisa sembarangan, tidak bisa pakai dalil koni, nggak bisa. Harus bahwa yang kita ajak adalah nilai-nilai agama. Dan sebagai bentuk amal ma'ruf nahi mungkar, kalau itu memang salah, kita harus nyatakan salah. Kalau itu memang benar, kita harus dukung, nyatakan itu benar. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita harus berdakwah, baik sendiri maupun secara kolektif, baik sebagai kesadaran pribadi maupun dalam sebuah wadah organisasi, maka semua itu kita lakukan bil hikmah, dengan dasar ilmu. Kalau dengan dasar ilmu berarti yang kita ajak harus jelas dasarnya. Apa? Agar jangan sampai kita mengajak seseorang yang memang bukan diajarkan dalam Islam. Atau kemudian kita mengajak seseorang untuk agar selamat dari ajakan-ajakan yang nggak benar. Ketika kita melihat ada orang diajak, kesannya kok baik gitu kan, tapi itu tidak baik. Ya harus kita sampaikan itu tidak baik. Dengan cara apa? Hikmah, dengan cara ilmu. Nah, sekarang masalahnya untuk menyampaikan suatu kebenaran dengan dasar ilmu, seringkali kemudian apa? Seringkali kemudian ada yang salah faham, ada yang kemudian seringkali tidak terima atau apapun itu. Maka harus juga dikuatkan dengan wal mau'idhatil hasanah. Mau'idhah itu adalah apa ya? Nasihat. Nasihat yang baik. Hasanah itu kebaikan. Nilai-nilai kebaikan itu harus kita sampaikan juga dengan cara yang baik. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketika mengajak seseorang tidak semuanya kemudian oh ya, nggih, terima kasih gitu. Enggak. Bisa jadi ada yang kemudian apa? Ada yang salah paham, ada yang kemudian tidak terima, atau macam-macam, sehingga disitulah kemudian pentingnya hikmah agar apa? Kita bisa menjelaskan, agar kita bisa berargumentasi, agar kita bisa menyampaikan itu dengan elegan dan dengan cara-cara yang baik. Wal mau'idhatil hasanah. Yang berikutnya apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadinya rangkaiannya begini. Ud'u ila sabili rabbika, mengajak kepada jalan Allah, bil hikmah, dengan ilmu,
wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Yang berikutnya apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam bahasa Arab ada namanya mujadalah. Mujadalah itu artinya adu argumen, berdebat mungkin, silang pendapat bahasa lainnya. Kalau terjadi silang pendapat, adu argumen, terjadi perselisihan dalam masalah-masalah yang terjadi dalam kita berdakwah, maka apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Bedakan ini tadi wal mau'izatil hasanah, bahwa nasihat yang baik, cara yang baik. Tapi ketika terjadi perdebatan, silang pendapat, Allah menyampaikan apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terjadi silang pendapat, terjadi adu argumen, terjadi mujadalah, perdebatan atau apapun itu, maka apa? Pilih cara yang terbaik. Jadinya ahsan itu mubalaghah, berarti menjadi yang terbaik. Jadi bukan sekedar baik. Berarti apa? Tidak bisa kita mengatakan, oh ini kan benar ini. Ya memang benar, tapi caranya kurang pas. Kalau kita lihat cara ini baik, cara ini baik, cara ini baik, cara ini baik. Ada sekian pilihan cara yang baik. Dari sekian pilihan cara yang baik, pilih mana yang terbaik. Sehingga jamaah dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat mungkin terjadi dalam dinamika kita berdakwah. Dalam dinamika kita mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang luar biasa di sini adalah kalimat selanjutnya. Allah menyampaikan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya hanya Tuhanmu lah yang tahu siapa orang-orang yang sesat dari jalannya dan siapa orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Maksudnya apa? Kewajiban kita menyampaikan, tidak memaksakan. Kewajiban kita menyampaikan, tapi kemudian jangan kemudian seperti terpatok dengan hasil. Kewajiban kita menyampaikan dengan ilmu, dengan cara yang terbaik. Kalaupun terjadi silang pendapat, pilih yang terbaik. Kalau itu sudah kita sampaikan, selesai. Masalah hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti dengan ajakan kita yang sudah dengan mengikuti cara-cara Allah ini, nanti tergantung Allah. Allah tahu nanti siapa yang mau ngikut, siapa yang tidak. Karena Allah tahu siapa yang siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang nanti akan mendapatkan hidayah. Jadinya bukan menjadi tanggung jawab kita untuk menjadikan seorang dapat hidayah, bukan kapasitas kita. Kapasitas kita adalah mengajak dengan cara yang baik, dengan dasar ilmu, agar mereka faham. Selebihnya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat ini Allah menyampaikan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Allah tahu siapa orang-orang yang menyimpang dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nanti Allah juga akan tahu siapa nanti orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Jangan dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak tahu siapa yang dapat hidayah, siapa yang menyimpang, semua itu tidak menyurutkan kita untuk tetap berdakwah. Yang penting kewajiban kita lakukan aja terus. Masalah nanti dia mau ngikut atau tidak, terserah dia. Yang penting kita udah sampaikan dengan cara yang benar, dengan dasar ilmu, kita sudah beramal ma'ruf nahi mungkar, dan kita sudah memilih cara yang terbaik. Nanti masalah dia mau ikut atau tidak, terserah. Karena nanti apa? Ini kaitannya dengan masalah hidayah. Dan kita nggak bisa memaksakan orang untuk dapat hidayah. Dan ini kita mendapatkan pelajaran dari para nabi-nabi terdahulu. Siapa kita kalau dibandingkan dengan Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh alaihi salam dalam ayat surah Nuh disebutkan begini.
Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, saya sudah mengajak kaumku lailan wa nahara, siang dan malam. Walam yazidhum du'ai illa firara. Tapi tidak ada yang mau menerima dakwahku, malah mereka pada kabur semua. Sekelas Nabi Nuh, seorang nabi. Nabi Nuh, kalau dalam catatan sejarah, usia 900-an tahun. Ketika 900-an tahun, berdakwahnya berapa ratus tahun itu? Lailan wa nahara, siang malam terus berdakwah. Siang malam terus mengajak kepada kebaikan. Tapi justru Nabi Nuh mendapat realita dalam dakwahnya apa? Walam yazidhum du'ai illa firara. Tidak ada yang mau menerima dakwahku, malah mereka pada kabur semua. Kalau orang-orang masyarakatnya kabur, mungkin masih mending. Ini sampai-sampai apa? Istri dan anaknya pun gak mau nerima. Sehingga bayangkan, dalam kita berdakwah, terkadang ujian itu ada dalam internal keluarga kita, seperti Nabi Nuh. Jadinya untuk mengajak orang lain cukup berat, ternyata keluarga sendiri pun lumayan berat. Anak dan istrinya pun tidak mau mengikuti dakwah ajakannya Nabi Nuh alaihi salam. Demikian juga Nabi Lut, melawan bagaimana kebiasaan kaumnya yang begitu menyimpang. Berharap dengan istrinya dia bisa bergandengan, bersinergi untuk berdakwah. Tapi justru istrinya berkhianat. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya malah memberikan informasi-informasi yang justru mendukung kebiasaan-kebiasaan kaumnya. Istri Nabi Lut. Sehingga jamaah dibilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi justru pamannya sendiri pun tidak bisa diajak untuk masuk Islam. Sampai kemudian pamannya meninggal dunia sekalipun. Sehingga yang terpenting bahwa hadir kesadaran kita untuk mengajak dengan dasar ilmu, dengan cara yang baik, dan selebihnya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu hanya datang dari Allah, bukan dari kita. Kapasitas kita mengajak dan kita tidak bisa memaksakan. Nah, jamaah dibilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini sudah kita fahami bersama dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, maka bagaimana di saat kita berada dalam sebuah jamaah organisasi dakwah ini, Muhammadiyah dan Aisyah, bagaimana kita tunjukkan itu setidaknya dari keluarga kita saja dulu. Keluarga kita dulu. Contoh misalnya begini, mohon maaf. Ini kapasitas sudah 30/12. Ya. 4, 5, ya 12. Sudah perbandingannya jauh gitu kan. Maksudnya begini, bahwa yang bapak-bapak Muhammadiyah ini punya istri tentunya gitu kan. Bagaimana kemudian istrinya kemudian hadir dalam majelis-majelis kegiatan kita. Apa? Saya juga sudah ada ya. Ya. Yang berikutnya yang emak-emak nih, yang emak-emak jumlahnya banyak banget nih, berapa? 30-an ini. Nah, bagaimana kemudian bapak-bapaknya diajak untuk mana? Absennya kagak ada. Ya, karena apa? Kalau itu terjadi dalam rumah tangga kita, sinergi itu akan baik. Sehingga kegiatan-kegiatan itu kita bisa bersinergi dengan baik. Sehingga insya Allah untuk pengajian berikutnya bisa hadir lebih banyak, setidaknya ya membawa keluarganya masing-masing. Seperti itu. Karena apa? Ke depan
kewajiban kita berdakwah jangan sampai kita saja menanggung, bahwa pasangan kita juga harus ikut tanggung jawab, setidaknya mensupport setelah kita susah berat berdakwah, pas pulang ke rumah disupport dengan apa? Minum kopi dibuatin, sudah selesai, kue disiapin, makan disiapin, jadinya ya dipijetin ya. Wallahualam bishawab. Oke, wallahualam bishawab. Sehingga kalau kita lihat adanya lembaga organisasi Muhammadiyah ini adalah tentu karena tanggung jawab dakwah yang ada pada diri pendiri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan dinamika yang dihadapi beliau sudah sukses untuk menghantarkan sampai sekarang. Sehingga sekarang kita bersyukur kita berada dalam barisan tersebut. Semoga bukan sekedar ada dalam barisan, tapi bahwa kita berperan, kita bergerak, dan kita ikut mewarnai, dan itu harus kita lakukan bersama-sama. Nah, sekarang ini bukan saja tanggung jawab Pak Ketua Muhammadiyah dan juga Ibu Ketua Aisyah, gitu kan? Iya. Tapi bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika tanggung jawab kita bersama, itu pun tidak cukup hanya kita melakukan sama-sama kerja, sama-sama berbuat, nggak cukup. Tapi bagaimana kita bisa melakukan tanggung jawab itu dengan apa? Bekerja sama. Kalau sama-sama bekerja, ragu gitu kan? Yang mengatakan saya sudah kok gitu kan? Akhirnya sama-sama bekerja. Tapi tidak terbangun yang namanya apa? Kerjasama. Seperti itu. Semoga dengan pertemuan kali ini, kayaknya baru kali ini deh, pertemuan bapak dan ibu-ibu gitu kan, semoga bisa terbangun kerjasama selanjutnya. Jadinya antara Muhammadiyah dan Aisyah. Sebatas kerjasama Pak Sarip ya, antara Pak Sarip dengan Bu Dewi, kerjasama ya. Ya, tapi Bu Dewi tetap menjadi istri saya. Ya, oke. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing ketika kita bersinergi, insya Allah semua akan menjadi ringan, semua akan menjadi baik. Dan ketika kita lakukan itu, karena itu memang perintah agama. Dalam surah yang sama Allah juga menyampaikan di situ dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 100 berapa tuh? Ayat 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an, bersama-sama. Berarti apa? Tidak masing-masing yang berpegangan, tapi apa? Jami'an, semua kita, dan kita disuruh apa? Wa'tasimu, berpegang teguh. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kalau bercerai-berai, ya masing-masing kerja. Kanggo didi gitu kan. Masing-masing bekerja tapi tidak terbangun kerjasama. Padahal ayatnya jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan digambarkan dalam ayat ini, wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dan ingatlah dengan nikmat Allah kepada kalian di saat kalian bermusuhan, kemudian Allah satukan hati kalian. Kita tidak bermusuhan, tapi mungkin belum sinerginya belum kuat, mungkin begitu ya. Ya, zaman dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan kemudian Allah satukan hati-hati kita, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan itu semuanya, dengan merupakan nikmat Allah, kita menjadi bersaudara. Di surah yang sama, ayat di bawahnya Allah menyampaikan ayat yang ke-106, ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kamu menjadi
orang-orang yang tafarraqu, bercerai-berai, wakhtalafu, saling berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka itu suatu kebenaran, suatu penjelasan. Wa ulaika lahum adzabun azim, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Bahwa bercerai-berai, berselisih itu menjadikan kita lemah. Dengan kita bersatu, bersinergi, maka menjadikan kita kuat, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini insya Allah semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi motivasi buat kita semuanya, agar bagaimana dengan wadah ini kita bisa sama-sama menghadirkan segala potensi yang Allah berikan untuk sama-sama memberikan warna di lingkungan kita, memberikan kemaslahatan yang ada di sekitar kita, sehingga kita hadir, kita ada dalam organisasi ini benar-benar memberikan kebaikan, benar-benar memberikan kemaslahatan, bukan sekedar ada, bukan sekedar sebagai anggota, tapi bahwa kita bergerak, hidup, dan menghadirkan kemaslahatan dengan tujuan satu, yaitu apa? Amal ma'ruf nahi mungkar, yad'una ilal khair, atau tawasau bil haq, yang semua itu dikemas dengan satu kata, yaitu dakwah. Menghadirkan tanggung jawab dakwah itulah yang harus kita lakukan, terutama di lingkungan kita. Sekarang Allah sudah memberikan kita masing-masing potensi, dan luar biasa potensi kita di sini. Sekarang bagaimana kita sinergikan itu semuanya untuk bisa memberikan perubahan besar, terutama minimal di kampung kita. Minimal karena kita skup ini kan kabupaten. Bagaimana di Kabupaten Kelungkung sampai nyebrang ke Nusa gitu kan. Ya, wallahu alam bishawab. Mungkin seperti itu. Ini sebatas motivasi, ajakan, dan saling mengingatkan di antara kita semuanya agar kita sama-sama punya peran. Jangan sampai tanggung jawab ini menjadi beban ketua saja, tapi menjadi tanggung jawab dan kesadaran kita semuanya. Sekecil apapun potensi yang kita bisa curahkan, itu akan memberikan kebaikan untuk kemaslahatan yang jauh lebih besar. Wallahu alam bishawab. Nah, sebagai penutup ada ungkapan dari sahabat Umar bin Khattab. Ada ungkapan dari sahabat Umar bin Khattab begini, bahwa yang namanya dakwah itu satu tugas yang harus kita harus kita emban dan harus serius di situ. Yang namanya dakwah itu harus bermujahadah, sehingga para pendakwah itu nama lainnya adalah mujahid, orang yang bersungguh-sungguh. Sekarang masalahnya adalah sahabat Umar menyampaikan begini, jika ada 1000 mujahid, akulah di antaranya. Jika ada 100 mujahid, maka akulah di antara 100 mujahid tersebut. Jika ada 10 mujahid, maka akulah di antara 10 mujahid tersebut. Bahkan jika ada 1 mujahid, dialah aku, kata sahabat Umar bin Khattab. Maksudnya apa? Kesadaran dan kewajiban tanggung jawab dakwah itu tidak boleh hilang. Walaupun kondisi yang ada semikian rupa, tapi bahwa tanggung jawab kesadaran untuk berdakwah harus tetap melekat sampai akhir hayat kita. Wallahu alam bishawab. Semoga ini menjadi kebaikan buat kita, buat keluarga kita, dan juga untuk organisasi kita, sehingga ke depan kita bisa bersinergi yang lebih baik lagi untuk kemaslahatan li'i'la'i kalimatillahil ulya. Aku qouli hadza, nastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.